Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyasdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudariku, rekan rau di mana saja kita berada, pendengar setia kami, dan kepada pimpinan, karyawan dan karyawati, pegawai, penyiar PT Radio Rau FM, Radio Adi Utama 105 FM Padang Sidempuan yang sangat kita muliakan dan kita banggakan. Mari kita panjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita amanah. Mudah-mudahan dengan berbagai amanah yang dianugerahkan Allah itu, mudah-mudahan dapat kita jalankan dengan tujuan yang sesuai dengan tujuan pemberi anugerah itu, pemberi rahmat itu, untuk kita jadikan sebagai alat kita untuk meningkatkan amal ibadah. Dan semoga juga Allah memberikan kepada kita jalan yang mudah dan dianugerahkan Allah kepada kita rezeki yang halalan thayyibah. Mudah-mudahan hidup kita pun akan penuh berkah dan rezekinya pun berlimpah-limpah. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, memproklamirkan, memastikan, jika engkau bersyukur, benar-benar kami akan tambahkan nikmat kami kepadamu. Dan jika kamu kufur, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Al-Quran Surah Ibrahim ayat 7. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu menuntun kita di jalan yang diridhoinya, supaya di antara kita harus bisa membina hubungan yang baik antara hablum minallah dan hablum minan nas secara seimbang. Rasulullah SAW telah memotivasi kita dan memberikan inspirasi kepada kita semua untuk lebih kita berarti bagi orang lain. Semua kita manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang saling membutuhkan satu sama lain. Manusia yang tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain. Oleh karena itu, kita harus berusaha semaksimal mungkin. Kalau ada urusan orang, permudahlah, jangan persulit. Itulah yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dapat kita amalkan dan mudah-mudahan kita banyak bersolawat kepada beliau. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah.
Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Al-Quran surah Al-Hajj ayat 78. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, walakin yuridu liyutahhirakum, akan tetapi dia hendak membersihkan kamu, waliyutimma ni'matahu 'alaikum, dan menyempurnakan nikmatnya bagimu, la'allakum tashkurun, supaya kamu bersyukur. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 6. 3 kutipan ayat inilah yang menjadi dalil dasar kita untuk tidak mempersulit orang. Kalau masih bisa dipermudah, untuk apa dipersulit? Kalau masih bisa dipermudah, untuk apa dipersulit? Kalau masih bisa urusan itu kita buat mudah, untuk apa kita persulit? Hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, yassiru wa la tu'assiru, permudahlah dan jangan persulit. Wa basyiru wa la tunaffiru, buatlah mereka gembira dan jangan buat mereka lari. Kalau masih bisa dipermudah, kenapa kita persulit? Kalau persulit gimana rupanya? Apakah ada fee yang kita tunggu? Apakah dengan mempersulit urusan orang akan meningkat derajat kita? Apakah dengan kita persulit orang kita akan mendapatkan pungli, pungutan liar? Jangan kita sesekali mempersulit urusan orang, karena kita pun suatu saat nanti kita pun bisa jadi dalam perjalanan hidup kita berbalik, ada urusan kita kepada orang yang kita persulit. Kita adalah makhluk sosial, selain kita makhluk individual. Kita adalah khalifah di muka bumi. Kita adalah hamba Allah. Hamba Allah yang harus taat dan tunduk kepada aturan Allah. Aturan Allah kepada kita, Allah memastikan kita akan ditimpa kehinaan kalau kita tidak berpegang teguh kepada tali hablum minallah, hubungan yang baik kepada Allah dalam melaksanakan ibadah dalam artian yang sangat luas, dan mampu kita menyeimbangkan hablum minan nas, hubungan yang baik sama manusia. Ini yang dua hubungan ini tidak bisa kita pisahkan satu sama lain. Kita tidak bisa berdiri sendiri. Walaupun dari segi ekonomi kita dituntut untuk berdikari. Berdiri di kaki sendiri bagus, tanpa kita terlalu banyak tergantung kepada orang. Tapi
berdiri sendiri secara kulluhum ajmain, itu tidak ada manusia yang bisa berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain. Kita lahir ke dunia ini karena ada orang lain. Ada ayah bunda kita. Lahir kita ke dunia ini karena orang lain. Jasa dan susah payah dari ibunda kita. Pecah ketubannya, keluar air darahnya, dan kita pun meminum air susunya, dan keringatnya pun terus berkeluaran dalam rangka memperjuangkan dan banyak pengorbanannya untuk kebaikan kita, dan bahkan air matanya pun mengalir karena doa-doa yang tulus yang selalu dipanjatkannya kepada kita, panjatkannya kepada Allah untuk kebahagiaan kita sebagai anak. Dan kita lahir ke dunia yang mengajarkan kita orang lain, ayah kita, mengikomahkan kita adalah ayah kita. Setelah itu kita diberikan nama. Yang memberikan nama adalah orang lain, bukan kita. Dan setelah itu kita pun diberikan pakaian. Yang memberikannya adalah orang lain. Mereka gembira atas kelahiran kita. Dan terus kita tumbuh dan berkembang. Kita pun menimbah ilmu mulai dari PAUD, TK, RA, terus tingkat dasar, tingkat pertama, tingkat menengah, perguruan tinggi. Ilmu itu kita tidak dapatkan dengan sendiri, tapi kita dapatkan dari guru-guru kita, para dosen kita. Guru dan dosen itu adalah orang lain, bukan kita sendiri. Dan kita pun mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keinginan kita. Yang memberikan pekerjaan itu adalah orang lain, bukan kita sendiri yang mampu berdiri sendiri. Walaupun ada orang yang bisa bekerja dengan modal sendiri, tapi itu semua adalah, kalau kita sadar, adalah bantuan orang lain. Oleh karena itu, saudaraku, sampai kita nanti mau meninggal dunia, kita ditalkinkan oleh orang lain, dan kita pun yang mengurus fardu kifayah kita bukan diri kita sendiri, tapi orang lain. Yang memandikan kita adalah orang lain, mengkafani, mensolatkan, mengkuburkan kita adalah orang lain. Jadi apa alasan saudara Anda mempersulit urusan orang lain? Maka kalau masih bisa dipermudah, untuk apa dipersulit? Yassiru wala tu'assiru, permudahlah, jangan persulit. Wabashiru wala tunaffiru, buatlah mereka gembira dan jangan buat mereka lari. Itu baru namanya pelayanan prima, pelayanan yang profesional, pelayanan yang bagus, up to date, dan pelayanan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat, kepentingan rakyat. Jangan terlalu individualis dalam kehidupan ini. Mari kita menyimbangkannya dengan sikap sosialis, karena kita adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Insyaallah kita lanjutkan setelah iklan berikut ini. Di dalam hadis riwayat Tabrani dikisahkan ada seseorang bertanya kepada Rasulullah, seorang laki-laki, "Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling dicintai oleh Allah? Dan apa amalan yang paling dicintai oleh Allah?" Rasulullah pun menjawab, "Orang yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain."
dan perbuatan yang paling dicintai Allah adalah memberikan kegembiraan seorang mukmin, menghilangkan salah satu kesusahannya, membayarkan hutangnya, atau menghilangkan rasa kelaparannya. Dan aku berjalan bersama saudaraku untuk memenuhi kebutuhannya itu lebih aku cintai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Rasulullah menegaskan kepada kita, Rasulullah lebih memilih berjalan bersama saudaranya untuk memenuhi kebutuhannya. Itu lebih cintai Rasulullah daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Ini dapat kita ambil hikmah bahwa makin banyak manfaatnya kita kepada manusia lainnya, maka Allah pun makin cinta kepada kita. Jikalau kita memberikan kegembiraan kepada saudara kita muslim, kita gembirakan dia, jangan kita takut-takuti. Kita hilangkan salah satu kesusahannya, apalagi dibayar hutang-hutangnya. Beli tipang ke penyambungan. Mudah-mudahan seluruh yang berhutang lunas terbayarkan. Dibayarkan mekarnya, dibayarkan kurnya, dibayarkan lunas hutang-hutangnya, kreditnya, dibayarkan kooperasinya. Jadi kalau kita bayarkan hutang-hutang saudara kita, atau kitalah yang dipiutangi, kita anggap itu semua lunas, tentu itu sangatlah menggembirakannya. Itu lebih baik daripada kita iktikaf selama sebulan di dalam Masjid Nabawi. Padahal kita ketahui kelebihan Masjid Nabawi, solat di dalamnya sama dengan 1000 kali solat di masjid yang lain. Apalagi kita lakukan itu selama sebulan. Kalau kita hitung itu pahalanya sangat banyak. Tapi jauh lebih banyak pahalanya ketika kita memberikan rasa gembira kepada seorang mukmin, menghilangkan kesusahannya, membayarkan hutangnya, dan menghilangkan rasa laparnya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, kisah ini menganjurkan kepada kita untuk gemar membina hubungan yang baik sesama manusia dalam rangka saling bantu-membantu, saling tolong-menolong dalam kehidupan. Kita jangan hanya saleh di dalam kehidupan pribadi, tapi kita harus mampu menyumbangkannya kesalehan kita secara sosial. Di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang hadisnya diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim, Ahmad, Abu Daud, At-Tirmizi, Ibnu Majah, Ad-Darimi, dan Ibnu Hibban. Dijelaskan oleh Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Man nafasa am mukmin kurbatam min kurubid dunya." Barang siapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, nafasallahu anhu kurbatam min kurobi yaumil qiyamah, maka Allah melampangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat.
Wa may yassara ala muqsir, barang siapa yang memudahkan urusan orang yang kesulitan, terutama dalam hal masalah hutang, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah Subhanahu wa taala memudahkan baginya dari kesulitan di dunia dan akhirat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu kisah kita belajar tolong menolong dari kisah Zulkarnain, salah seorang raja yang diberikan Allah kekuasaan dari timur hingga ke barat. Di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 94-95 dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Zulkarnain inilah seorang penguasa, seorang raja yang kerajaannya bukan hanya satu negara, hampir 2/3 daripada bumi ini. Di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 94, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalu ya Dzulqarnain, mereka berkata, wahai Zulkarnain, inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardh, sungguh Ya'juj dan Ma'juj itu makhluk yang berbuat kerusakan di bumi. Fahal naj'alu laka khurjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda, maka bolehkah kami membayarmu imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka, antara mereka dengan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka minta tolong kepada Raja Zulkarnain untuk membuat dinding penghalang tanpa bayaran. Maka bolehkah kami membayarmu dengan bayaran? Ini masyarakat menawarkan kepada Zulkarnain, kalau bersedia Zulkarnain membangun dinding itu, mereka siap membayarnya. Tentu pekerjaan yang diminta oleh masyarakat itu bukanlah pekerjaan yang mudah, sehingga kaum tersebut menawarkan upah kepada Zulkarnain jika Zulkarnain membantu mereka. Lalu apa jawaban daripada Raja Zulkarnain? Qala ma makkanni fihi Rabbi khairun fa'inuni bi quwwatin aj'al bainakum wa bainahum ramda wa bainahum radma. Zulkarnain berkata, apa yang telah dikuasakan oleh Tuhanku kepadaku terhadapnya adalah lebih baik. Maka tolonglah aku dengan ketentuan, maka tolonglah aku dengan kekuatan manusia dan alat, agar aku membuatkan dinding antara kamu dan mereka. Dalam kisah ini disebutkan Zulkarnain tidak ingin mengambil upah tersebut. Beginilah salah satu sikap penguasa seorang raja yang benar. Jika ia telah diberikan kecukupan, maka ia tidak perlu lagi mencari imbalan dari orang lain atas segala kebijakannya, atas segala kekuatannya, dan atas segala apapun yang dilakukannya kepada rakyatnya. Zulkarnain lebih memilih untuk dibantu segenap kekuatan serta peralatan yang dimiliki oleh masyarakat.
Tentu kisah ini menyampaikan kepada kita dan mengajarkan kepada kita teknik, tips, dan cara membantu seseorang ketika ada permasalahan, yaitu dengan mengajaknya terlibat langsung dalam permasalahan tersebut. Bisa saja Raja Zulkarnain sendiri bisa mengatasi permasalahan tersebut. Bisa dia bangun dinding yang kuat itu. Tetapi dia lebih memilih untuk melibatkan kaum tersebut berpartisipasi mengatasi masalah mereka sendiri. Jadi tidak serta-merta Raja Zulkarnain dengan kekuatan dan kekuasaannya, bala tentaranya yang sangat kuat dan kecanggihan-kecanggihan teknologi yang mereka miliki, dia tidak serta-merta menggunakan kekuatannya sendiri, tapi dia ajak masyarakat ikut berpartisipasi untuk mengatasi masalah mereka, membuat dinding yang sangat kuat itu. Akhirnya alhamdulillah dengan kerjasama antara Raja Zulkarnain dan pasukannya dengan masyarakat, alhamdulillah dinding yang kuat itu yang membatasi antara masyarakat yang dizolimi dengan Ya'juj dan Ma'juj yang selalu membuat kerusakan di muka bumi, itu akhirnya bisa dibangun dengan kokoh. Dan Raja Zulkarnain pun tidak memuji diri, tapi dia langsung menyatakan itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala hadza rahmatum mir rabbi. Qala hadza rahmatum mir rabbi. Zulkarnain berkata, ini dinding yang kuat ini adalah rahmat dari Tuhanku. Dia tidak mengatakan inilah karyaku, inilah bangunanku, inilah kehebatanku. Dia tidak ingin minta penghargaan, dia tidak ingin minta penghormatan, tapi dia sadari sebagai manusia biasa, la haula wa la quwata illa billah, tidak daya dan tidak kekuatan kecuali pertolongan Allah. Maka dengan hati yang tulus, dengan hati yang suci dan bersih, dia ungkapkan ungkapan yang sangat mulia. Qala hadza rahmatum mir rabbi. Ini dinding adalah rahmat dari Tuhanku. Fa iza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka. Maka apabila sudah datang janji Tuhanku, dia akan menjadikannya hancur luluh. Wa kana wa'du rabbi haqqan. Dan janji Tuhanku itu adalah benar. Semua bangunan-bangunan yang dibangun oleh manusia dengan kekuatannya dan kekuatan teknologi mereka bisa jadi menjadikan manusia menyombongkan diri, tinggi hati, seolah-olah itu semua adalah karena hasil jerifayahnya, karena hasil kepintarannya, karena hasil dari hebatnya kekuatannya. Maka kita lihat peradaban-peradaban manusia dalam berbagai sejarah, kesombongan-kesombongan itu akhirnya yang mereka sombongkan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah itu bangunan, itu dihancurkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saudaraku, jangan kita lupa diri. Kekuatan kita dari Allah, kecerdasan kita dari Allah, dan kemampuan kita
di dalam berteknologi juga adalah atas anugerah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sehebat-hebat apapun bangunannya dan secanggih apapun bangunannya, hasil karya manusia pasti ada kelemahannya. Kita sekarang memuji-muji hebatnya teknologi, terutama teknologi komunikasi dalam bermedia sosial. Dengan berbagai aplikasi-aplikasi yang ada, dapat mempermudah segala pekerjaan kita, dapat mempermudah segala urusan kita, sehingga kita pun memuji-muji hasil teknologi ini. Padahal ini semua adalah anugerah Allah kepada kita, untuk lebih mudah kita beribadah, untuk lebih mudah kita bekerja. Justru itu harus kita katakan, haja rahmatum mir Rabbi. Ini adalah rahmat dari Tuhanku. Fa iza jaa wa'du Rabbi ja'alahu dakka. Maka apabila sudah datang janji Tuhanku, Dia akan menjadikannya hancur luluh. Sehebat apapun teknologi manusia nanti dalam berbagai bidang, itu pasti ada masanya. Akan ada masa limitnya, dan itu akan hancur luluh. Dan ingat, segala kehancuran itu adalah janji Allah yang benar. Wa kana wa'du Rabbi haqqo, dan janji Tuhanku itu adalah benar. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, mari kita bersyukur dan menyadari bahwa semua apapun yang kita dapatkan dalam kehidupan ini, itu semua adalah anugerah Allah. Maka ketika engkau lihat dan engkau sudah siap membangun suatu bangunan, ingatlah, haja rahmatum mir Rabbi. Ini adalah rahmat dari Tuhanku. Ketika kita melaksanakan syukuran peresmian suatu bangunan, ingat, haja rahmatum mir Rabbi. Memasuki rumah yang baru, haja rahmatum mir Rabbi. Rumahku ini adalah rahmat Allah. Ada peresmian gedung, lembaga, instansi, pemerintah maupun swasta, maka jangan lupa, haja rahmatum mir Rabbi. Ini adalah rahmat dari Tuhanku. Ketika peresmian jalan tol, peresmian perusahaan-perusahaan, pertambangan, dan berbagai macam teknologi transportasi dan teknologi komunikasi, ketika kita meresmikannya, ingat, haja rahmatum mir Rabbi. Ini adalah rahmat dari Tuhanku. Fa iza jaa wa'du Rabbi ja'alahu dakka. Maka apabila sudah datang janji Tuhanku, Dia akan menjadikannya hancur luluh. Mudah bagi Allah menghancurkannya. Hanya mendatangkan hujan yang deras, airnya banjir. Hancur. Banyak gedung-gedung yang hancur, jalan hancur. Ini beberapa bulan ini kita lihat bagaimana mudahnya Allah menghancurkan hasil karya manusia yang disombongkannya. Berbagai bala bencana datang hanya menggunakan pasukannya, pasukan air. Ketika air tidak bersahabat dengan kita, air bisa menghanyutkan kita, menenggelamkan kita, menghancurkan segala bangunan-bangunan, dan menghancurkan segala bentuk kesombongan kita. Oleh karena itu, sadarilah, semua ini adalah amanah Allah kepada kita. Maka permudahlah, jangan persulit. Karena siapa yang memudahkan urusan orang, Allah pun akan mudahkan baginya dari kesulitan dunia dan akhirat.
Wa man satara muslima satarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Saudaraku, kalaulah kita mencari-cari kesalahan orang, itu pasti ada. Tanajus, mencari-cari kesalahan orang, itu pasti ada. Karena dia adalah manusia biasa, penuh kelemahan kekurangan. Tak ada manusia yang sempurna. Maka aib, kelemahan, kekurangan itu seharusnya kita tutup rapat. Sehingga Allah pun nanti akan menutup aib kita di dunia dan akhirat. Kalau kita cari-cari kesalahan orang, pasti ada. Oleh karena itu, jangan kita mencari-cari kesalahan orang. Karena kita pun banyak kesalahan. Satu kesalahan kita sebutkan kesalahan orang, maka orang pun akan mencari 1000 kesalahan yang ada pada diri kita. Oleh karena itu, mari kita bina hubungan yang harmonis. Bagaimana membina hubungan yang harmonis? Kita bikin romantis. Biar kita selalu harmonis dalam kehidupan ini. Wallahu aunil abadi ma kana al-abadu fi auni akhihi. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Sungguh aneh sekali di zaman kita di hari ini, masih ada orang yang berprinsip kenapa harus dimudahkan kalau masih bisa dipersulitkan. Sungguh aneh pada saat ini kalau masih ada orang yang menguasai suatu urusan, orang banyak berurusan kepadanya, masih ada istilah kalau kenapa harus dimudahkan kalau masih bisa disulitkan. Sungguh aneh. Oleh karena itu, buanglah jauh-jauh pikiran dan tindakan buruk dimanapun dalam mengurus urusan orang lain. Soal apapun, urusan apapun, mudahkanlah urusan orang lain. Kalau masih bisa dipermudah, untuk apa dipersulit? Siapapun yang memudahkan urusan orang lain, sebenarnya kita sedang menolong diri kita sendiri. Sedang kita memperkuat diri kita sendiri. Singkirkan sifat egoisme, kebencian dan prasangka buruk. Gantilah dengan berbuat baik, menebar manfaat, dan memperbesar rasa kepedulian. Mudah-mudahan suatu saat nanti rezekimu akan berlimpah dan segala bentuk kesusahanmu Allah cabut kesusahan itu, karena yakinlah sesudah kesusahan itu akan ada kemudahan. Makin sering kita mempermudah orang, maka Allah pun akan mempermudah untuk segala urusan kita. Sekali lagi, kalau masih bisa dipermudah, untuk apa dipersulit? Dan saudaraku, ingat, kita adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Maka sikap ta'awun, saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, itu harus kita lakukan dan harus kita biasakan. Dan jangan sekali-kali kita menolong dalam hal perbuatan dosa dan kedurhakaan yang melanggar aturan Allah. Jangan engkau berpikir di saat engkau mempersulit urusan orang lain, engkau akan dapatkan upeti yang lebih berlimpah. Tentu justru karena itulah orang pun jengkel dan orang pun tak mau lagi memberikan sesuatu penghargaan kepada kita, karena dirinya dia rasakan kita mempersulitnya.
Yassiru wala tu'assiru, permudahlah janganlah persulit. Wa basyiru wala tunaffiru, buatlah orang gembira dan janganlah buat orang menjadi lari dari sekeliling kita. Pandailah mengayomi, pandailah kita dalam bergaul, pandailah kita dalam berkehidupan sosial. Insya Allah kita akan ditolong Allah dunia dan akhirat. Ketika kita permudah urusan orang, Allah pun akan permudah urusan kita dunia dan akhirat. Ketika kita mau membantu orang, maka Allah pun akan membantu kita dalam urusan dunia dan akhirat. Jauhilah dari segala usaha untuk mencari kelemahan kekurangan orang. Pasti itu akan kita dapatkan. Tapi lihatlah kebaikan-kebaikan yang ia sudah lakukan untuk bisa kita contoh teladani dan bisa kita tingkatkan. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.